Assalamualaikum guys, ini kembali kita saksikan si abang netizen ini dengan berani mengkritik pemerintah ya mengenai kebijakannya dan pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebutkan bahwa BPJS tak mampu lagi cover biaya berobat pasien. Mari kita simak sama-sama. Mari kita bahas dulu BPJS ini. Berikan waktu kalian 4 menit 5 menit supaya kita sadar. Menkes sebut BPJS tak mampu cover semua biaya berobat, sarankan asuransi tambahan. Asuransi tambahan ini berarti asuransi swasta. Sebelumnya aku lama di asuransi swasta. Di sini aku mengatakan pemerintah sedang mengerjai masyarakat Indonesia. Kenapa aku bilang aku berani mengatakan itu? Karena begini, pemerintah memaksa semua masyarakat Indonesia harus punya BPJS. Kenapa aku bilang dipaksa? Karena dengan cara mempersulit di satu sisi, dengan syarat kita harus punya BPJS supaya kita punya izin ke sana. Kita tidak akan dilayani surat menyurat di pemerintahan kalau tidak menunjukkan BPJS. Benar nggak? Berarti kita dipersulit dulu supaya membeli BPJS. Berarti di sini orang kaya dan orang miskin harus punya BPJS. Oke? Itu yang pertama. Jika orang kaya membeli BPJS, dia bukan karena butuh BPJS, tapi supaya bisa dia mengurus surat-surat di pemerintahan, seperti SKCK, ya kan? Katanya kalau mau mengurus SKCK harus ada BPJS. Orang kaya ini membeli BPJS bukan untuk dia pakai di rumah sakit. Orang kaya rata-rata punya asuransi swasta black card. Nah, si orang kaya ini, menengah ke atas ini, ada jutaan orang kaya di Indonesia. Kita anggap preminya 70.000 per bulan atau 300.000 per bulan kalau semua keluarga. Berarti kali 1 juta lah orang kaya di Indonesia. Segitulah uang yang masuk ke BPJS tanpa digunakan orang kaya. Untung nggak BPJS? Untung. Mari kita buka terang-terangan, kita buka ini. Wah, kalian main-mainkan rakyat. Rakyat kecil membeli BPJS karena apa? Karena butuh atau karena wajib? Karena wajib. Kenapa? Itu tadi, surat menyurat dipersulit kita. Ya kan? Sementara rakyat kecil, premi BPJS itu sama dengan dia membeli beras untuk hidupnya 1 minggu. Benar nggak? Apakah BPJS rugi? Tidak mungkin rugi BPJS. Karena kita lihat gaji orang-orang BPJS besar-besar, mobil dinasnya mewah-mewah, fasilitasnya tengok mewah-mewah. Orang kaya, jutaan orang kaya di Indonesia ini membeli BPJS bukan karena dia butuh BPJS, bukan karena dia pakai BPJS, tapi karena dia tidak mau dipersulit ketika mengurus surat-surat di pemerintahan. Iya kan? Nah, sekarang Menkes mengatakan ada beberapa jenis perawatan yang tidak di-cover. Ada 21 jenis kategori yang tidak di-cover. Kalian baca 21 jenis itu. 21 jenis itu bukan 21 penyakit, tapi 21 kategori yang kalau kita bahas satu persatu mungkin bisa jadi 30 penyakit atau 40 penyakit. Ya. Nah, di asuransi swasta memang lebih mahal, tapi semua di-cover. Semua di-cover, bahkan punya santunan kematian. Sementara di BPJS tidak punya santunan kematian. Di asuransi swasta nilai tunainya nanti investasinya ada. Sementara di BPJS semuanya hangus. Kenapa pemerintah memaksa masyarakat Indonesia harus punya BPJS, tapi ujung-ujungnya kalian suruh masuk membeli asuransi swasta? Kalian mengerjai rakyat. Kalian kerjai rakyat itu. Kalian kerjai. Kalian paksa masyarakat membeli BPJS dengan cara kalau tidak kalian beli, kalian nggak bisa ngurus ini, kalian nggak bisa ngurus ini. Kalian takut-takuti, kalian persulit masyarakat. Tapi ujung-ujungnya kalian suruh juga membeli asuransi swasta. Padahal dulu banyak orang tidak membeli BPJS, banyak orang lebih memilih asuransi swasta karena pelayanan di asuransi swasta lebih baik. Semua mengakui itu. Tapi ujung-ujungnya kalian kerjai rakyat itu, kalian kerjai. Orang kaya membeli BPJS bukan karena butuh BPJS, tapi karena kalian paksa mereka membeli BPJS supaya bisa mereka surat menyurat administrasi di pemerintahan. Karena kalau tidak menunjukkan itu, tidak akan dilayani, benar kan? Memang kejam permainan pemerintah ini, kejam.